warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Andrian. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, Ibu Syukriyah, MSc, karena telah membantu dalam pengarahan video ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses di dalam tubuh. Nah, prosesnya itu ada dua, ada secara mekanik dan ada secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dari dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk yang lebih kecil atau lebih halus. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Nah, di dalam tubuh juga ada proses pencernaan makanan. Ada 6 proses, yang pertama itu ada ingesti, yang kedua mastikasi, yang ketiga deglutisi, yang keempat digesti, yang kelima absorpsi, dan yang keenam defekasi. Yang pertama ada ingesti. Ingesti adalah proses pemasukan makanan melalui mulut. Yang kedua ada mastikasi. Mastikasi adalah proses pengunyahan makanan oleh gigi. Yang ketiga ada deglutisi. Deglutisi adalah proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat ada digesti. Digesti adalah proses pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di dalam lambung. Yang kelima ada absorpsi, adalah proses penyerapan dan terjadi biasanya di usus halus. Yang keenam ada defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa makanan yang tidak lagi dibutuhkan tubuh dan dikeluarkan melalui anus. Nah, di dalam sistem pencernaan ini terdapat organ-organ yang bekerja. Organ-organnya itu ada terdiri dari mulut, faring, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang pertama itu ada mulut. Mulut terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian luar atau vestibula dan ada bagian dalam atau rongga mulut. Bagian luar itu terdiri dari ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Sedangkan bagian dalam itu dari ruang pada sisi tulang maksilaris dan semua gigi, pada atas palatum, pada dasar lingua atau lidah, dan pada belakang mandibularis yang bersambung dengan faring. Di dalam rongga mulut itu terdapat gigi, palatum, dan saliva. Yang pertama itu ada gigi. Gigi itu terdiri dua macam. Ada gigi sulung dan ada gigi tetap. Gigi sulung itu tumbuh pada anak-anak umur 2-6 bulan. Saat memasuki umur 2,5 tahun, jumlahnya menjadi 20 buah dan disebut dengan gigi susu. Rumus dari gigi sulung itu ada 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Yang kedua ada gigi tetap atau gigi permanen. Gigi tetap ini tumbuh pada umur 6-8 tahun. Jumlahnya itu terdiri dari 32 buah. Rumus dari gigi tetap itu ada 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 4 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang. Nah, gigi juga memiliki fungsi berdasarkan jenisnya. Untuk gigi seri itu fungsinya memotong makanan. Untuk gigi taring, fungsinya itu memutuskan atau mengoyakkan makanan yang keras. Sedangkan untuk gigi geraham itu fungsinya mengunyah makanan. Nah, selanjutnya ada palatum. Palatum atau langit-langit itu terdiri dari dua bagian. Ada palatum durum atau keras, itu tersusun oleh tulang keras, dibentuk oleh processus palatinus maxillaris dan os palatum. Bentuknya itu lengkung, dilapisi oleh lapisan mukosa dan periosteum. Yang kedua ada palatum mole atau yang lunak. Itu terdiri dari jaringan fibrosus dan selaput lendir. Di tengah palatum mole menggantung sebuah processus
yang berbentuk kerucut yang disebut uvula atau anak lidah. Selanjutnya ada lidah. Lidah merupakan organ yang berotot yang dapat bergerak, terletak di dasar mulut. Fungsi utama dari lidah ini adalah mendorong makanan ke faring sewaktu menelan dan membantu mengucapkan kata-kata sewaktu berbicara. Adapun fungsi lain dari lidah yaitu mengaduk makanan, alat pengecap, dan perasa makanan. Selanjutnya ada saliva. Saliva ini mengsekresi mukus ke dalam mulut. Normalnya, sekresi saliva itu 1000 sampai 1500 ml per hari yang fungsinya membasahi dan sebagai pelumas partikel makanan sebelum ditelan. Fungsi saliva juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi mekanik untuk mencampur saliva dengan makanan agar menjadi lunak atau setengah cair dan agar mudah ditelan. Fungsi yang kedua ada fungsi kemis untuk melarutkan makanan yang kering agar dapat dirasakan. Kandungan dari saliva sendiri itu terdiri dari air sebanyak 97 sampai 99%, elektrolit dan protein sebanyak 0,5%, glukoprotein, enzim petialin atau amilase, anorganik, mukus, bikarbonat dan fosfat, dan enzim lisozim. Proses pencernaan yang kedua itu ada faring. Faring adalah organ yang menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Letaknya itu di belakang rongga hidung dan rongga mulut di depan ruas tulang belakang. Faring di sini letaknya itu bersimpangan antara jalan makan dan jalan bernapas. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Faring sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada nasofaring, merupakan bagian superior yang menghubungkan hidung dengan faring. Yang kedua ada orofaring, yaitu bagian media yang menghubungkan mulut dengan faring. Letaknya di belakang mulut. Dan yang ketiga ada laryngofaring, merupakan bagian inferior yang menghubungkan antara orofaring dengan laring. Proses menelan atau deglutisi itu juga terjadi di dalam faring. Adapun prosesnya yaitu yang pertama ada fase volunter, di mana lidah menekan palatum keras saat rahang menutup dan mengarahkan bolus ke arah orofaring. Yang kedua ada fase faring, di mana bolus makanan dalam faring akan merangsang reseptor orofaring yang mengirim impuls ke pusat menelan dalam medula dan batang otak bagian bawah. Adapun refleks yang terjadi di sini adalah penutupan semua lubang kecuali esofagus, sehingga makanan itu bisa masuk. Dan yang ketiga ada fase esofagus. Sphincter esofagus bawah, yaitu area sempit otot polos pada ujung bawah esofagus dalam kontraksi tonus yang konstan, akan merelaksasi setelah melakukan gelombang peristaltik yang memungkinkan makanan terdorong ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga itu ada lambung. Lambung letaknya di rongga perut sebelah atas, tepatnya di bawah fragma. Posisinya itu di sebelah kiri. Untuk ukurannya, panjangnya itu 20 cm dengan diameter 15 cm. Dan pH lambung itu 1 sampai 3,5. Kapasitas normal dari lambung itu dapat menampung 1 sampai 2 liter. Lambung terbagi menjadi 3 bagian. Ada kardiak bagian atas, fundus bagian tengah, dan pilorus bagian bawah. Lambung juga memiliki berbagai fungsi. Yang pertama itu ada fungsi reservoir. Fungsi reservoir yaitu menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Yang kedua ada fungsi mencampur. Fungsi mencampur yaitu memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil dan mencampurkannya dengan getah lambung melalui kontraksi otot yang meliputinya. Dan yang ketiga ada fungsi pencernaan dan sekresi. Di fungsi pencernaan dan sekresi ini, dia
mensintesis dan melepaskan gastrin hormon yang berfungsi memacu sekresi getah lambung. Getah lambung itu mengandung HCl. Adapun fungsi HCl itu untuk membunuh kuman, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, dan merangsang sekresi getah usus. Ada 3 kelenjar di dalam lambung. Yang pertama itu kelenjar gastrik, kardiak, dan pilorus. Itu mensekresi mukus alkali. Yang kedua ada kelenjar gastrik antrum pilorik, dia mensekresi hormon peptida. Dan yang ketiga ada kelenjar fundus dan badan gastrik. Itu mensekresi berbagai sel sekretori. Sel sekretorinya itu ada mukus neck cell, fungsinya mensekresi mukus, parietal cell, fungsinya mensekresi HCl dan faktor intrinsik. Terus ada sieve cell, fungsinya mensekresi pepsinogen, dan ada enteroendokrin cell, fungsinya mensekresi gastrin, endorfin, histamin, serotonin, kolesitokinin, dan somatostatin. Aktivitas kontraksi lambung. Aktivitasnya itu motalitas lambung bersifat kompleks dan diatur oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor pengisian lambung, faktor yang kedua faktor penyimpanan lambung, faktor yang ketiga faktor pencampuran lambung, dan faktor yang keempat ada faktor pengosongan lambung. Sistem pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini bagian dari saluran pencernaan yang letaknya di antara lambung dan usus besar. Dinding usus halus ini kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus halus melepaskan lendir yang fungsinya untuk melumasi isi usus dan air yang fungsinya untuk membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada usus 12 jari atau duodenum, yang kedua ada usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari atau duodenum ini sekitar 25 cm dengan diameter 5 cm. Usus 12 jari merupakan bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung. Lambung akan melepaskan makanan ke usus 12 jari. Makanan kemudian masuk ke dalam usus 12 jari melalui sphincter pilorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Usus kosong atau jejunum ini panjangnya sekitar 1-1,5 meter dengan diameter 5 cm. Usus ini merupakan bagian kedua dari usus halus, di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Permukaan dalam usus kosong atau jejunum ini berupa membran mukus dan terdapat villi yang memperluas permukaan dari usus. Dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum ini panjangnya sekitar 2-2,5 meter dengan diameter 2,5 cm. Usus ini merupakan bagian terakhir usus halus, terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum juga berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Selanjutnya ada fungsi usus halus. Fungsi usus halus ini meliputi menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran limfe. Yang kedua ada menyerap protein dalam bentuk asam amino. Yang ketiga menyerap karbohidrat dalam bentuk monosakarida. Dan yang terakhir, organ pencernaan terakhir itu ada usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon ini berbentuk tabung muskular berongga dengan panjang sekitar 1,5 meter yang terbentang dari sekum hingga kanalis ani. Diameter usus besar ini lebih besar dari usus kecil, yaitu diameternya 6,5 cm. Tetapi semakin dekat dengan anus, maka diameternya juga akan semakin mengecil. Usus besar ini mempunyai bagian-bagian. Bagian-bagiannya itu terdiri dari sekum,
kolon ascendens, kolom transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Dan adapun fungsi usus besar yaitu yang pertama menyerap air selama proses pencernaan. Yang kedua tempat dihasilkannya vitamin K. Yang ketiga membentuk massa feses. Yang keempat mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses dari tubuh. Pengeluaran feses dari tubuh itu di defekasi. Usus besar juga mengekskresikan zat sisa dalam bentuk feses. Bentuk feses yaitu terdiri dari air yang mencapai 75-80% dari feses tersebut. Sepertiga materi padatnya adalah bakteri dan sisanya 2-3% itu adalah nitrogen. Zat sisa organik dan anorganik dari sekresi pencernaan serta mukus dan lemak. Feses juga mengandung sejumlah materi kasar atau serat dan selulosa yang tidak tercerna. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya tentang sistem pencernaan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Dan terima kasih sebelumnya juga sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.